Maka dia ada menulis nama kitabnya Fitnatul Wahhabiyah. Apa yang dimaksud dengan Wahhabiyah? Mengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa yang diperjuangkan? Memerangi takhayul, bid'ah, khurafat. Maka selalu mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Oleh sebab itu, tapi yang tidak digemari adalah hanya berpegang kepada satu qaul saja. Berpegang kepada satu. Apakah itu Wahabi? Apakah sebenarnya yang diperjuangkan? Dipersilakan Fadil Ustaz. Wahabi bisa tengok kitab yang ditulis oleh Mufti Syafi'iyah, namanya Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Syekh Muhammad Zaini Dahlan faqih, ahli fiqih, dan dia juga seorang ahli hadis. Makanya semua sanad-sanad, hampir semua sanad-sanad Sahih Bukhari, saya menulis risalah doktorah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi khidmati sunnah fi Indonesia. Maka di atas itu dia mengambil Sahih Bukhari ini dari Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Kemudian dari guru-gurunya salah satu nama dalam sanadnya itu adalah Syekh Muhammad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Hijaz. Hijaz itu maksudnya Makkah, Madinah dulu. Maka dia ada menulis nama kitabnya Fitnatul Wahhabiyah. Apa yang dimaksud dengan Wahhabiyah? Mengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa yang diperjuangkan? Memerangi takhayul, bid'ah, khurafat. Maka selalu mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Oleh sebab itu, tapi yang tidak digemari adalah hanya berpegang kepada satu qaul saja. Berpegang kepada satu pendapat, padahal ulama dalam masalah ini banyak pendapat. Tasyaddud. Maka membaca bantahan-bantahan ulama tentang ini, di antaranya adalah yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah. Judul kitabnya Khawarijul Asr. Cari PDF Khawarijul Asr. Itu yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, juga berjudul Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan. Menjelaskan tentang masalah-masalah yang menyibukkan pikiran. Tentang masalah talafuz bin niat usolli. Tentang masalah tahlil arwah. Tentang masalah mengirim bacaan pada orang yang sudah mati meninggal dunia. Tentang masalah membayar zakat fitrah dengan beras atau dengan uang. Tentang masalah, sebenarnya masalah khilafiyah yang lama-lama saja. Maka para ulama-ulama pun memberikan bantahan-bantahan. Bahkan saudara kandungnya sendiri pun memberikan bantahan. Namanya Sulaiman bin Abdul Wahhab, menulis kitab bantahan untuk saudara kandungnya. Nah, inilah yang terkait dengan seperti yang saya ketahui. Elok kitab ini dibaca, cari dalam bentuk PDF. Fitnatul Wahhabiyah Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Wallahu a'lam bishawab. Seterusnya yang kedua Ustaz, siapakah itu Syiah? Mengapa mereka juga ada mazhab dan kitab-kitab hadis mereka tersendiri? Kita memakai kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Sedangkan mereka memakai kitab Al-Kulaini, ditulis oleh Al-Kulaini, di kitab Al-Kafi, Usulul Kafi, ditulis oleh Al-Kulaini. Dan ada juga kitab Tahzibul kitab Man La Yahduruhul Faqih, dan beberapa kitab hadis lainnya. Adapun tentang perbezaan kita pada 5 titik, banyak video-video tentang ini, dan mufti-mufti di Malaysia sudah mengeluarkan fatwa. Saya hanya mengulang saja video-video yang saya jawab tentang masalah ini, dan pula yang saya ambil ini dari pendapat Syekh Ali Jum'ah. Perbezaan kita ada 5. Yang pertama, kita mengatakan bahwa selepas Nabi Muhammad SAW meninggal, maka sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka kemudian bermusyawarah, maka mereka membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sedangkan mereka mengatakan Nabi menulis secara mansus nas, setelah Nabi meninggal mesti diangkat Sayyidina Ali. Ali meninggal diangkat Sayyidina Hasan meninggal digantikan Sayyidina Husain meninggal digantikan oleh Sayyidina Zainal Abidin.
Zainal Abidin meninggal digantikan oleh Muhammad Al-Baqir, Muhammad Baqir menggantikan Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq meninggal digantikan Ali Ridha, sampailah seterusnya. Sedangkan kita berpegang kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali berdasarkan syura. Lalu kemudian yang kedua, mereka berpegang bahwa sahabat-sahabat Nabi itu yang radhiyallahu an yang diridhai hanya kepada beberapa orang saja. Sedangkan yang lainnya tidak. Sedangkan kita berpegang as-sahabah, kullu sahabah udul. Begitu kata para ahli hadis, di antaranya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kullu sahabah udul. Sedangkan mereka mengatakan kerana sahabat ini mempersetujui Abu Bakar dan Umar, maka sahabat yang menyetujui ini berarti menghilangkan nas yang menuliskan tentang Sayyidina Ali, takfirus sahabah. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini disebutkan dalam kitab Al-Kulaini, disebutkan dalam kitab Al-Sulul Kafi, ditulis oleh Al-Kulaini bahwa Al-Quran yang original bernama Mushaf Fatimah 3 kali lipat daripada ini. Nanti kalau Al-Qaim datang, imam ini akan membawa kitab ini dan seterusnya. Tapi sementara Al-Qaim datang, maka dipakailah yang ada sekarang. Mereka pun pakai yang ada sekarang, sementara Al-Qaim datang, Al-Imam yang ditunggu-tunggu itu datang, imam yang ke-12, maka disebut dengan Syiah Isna Asyariyah. Isna Asyariyah imam 12. Yang keempat, mereka ada namanya taqiyah. Taqiyah artinya tidak menunjukkan diri. Kalau banyak Ahlussunnah, andai ada Syiah di sini, dia tidak akan mengaku Ahlussunnah karena dia taqiyah. Bila ditanya, kamu ini sebenarnya apa? Saya Ahlussunnah. Padahal sebenarnya di dalam dia menyimpan Syiah. Sedangkan kita tak boleh. Kita mestilah tampakkan status kita, identiti kita mesti jelas. Yang kelima tentang masalah mut'ah. Dalam masalah mut'ah hingga hari ini banyak kesaksian-kesaksian tentang mut'ah. Bahkan mut'ah ini bukan masalah fiqh bagi mereka. Mut'ah adalah masalah keyakinan. Man tamatta'a, banyak disebutkan dalam diantaranya Usulul Kafi, diantaranya Man la yahdurul faqih, diantaranya kitab-kitab mereka tentang fadail mut'ah. Man tamatta'a marratan, siapa yang mut'ah 1 kali kedudukannya seperti ini, siapa yang 2 kali, siapa yang 3 kali. Maka sedangkan kita tidak membenarkan mut'ah selepas perang, selepas diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 titik inilah perbezaan-perbedaan, bukan sama perbezaan kita dengan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tidak. Perbezaannya bukan pada furu', tapi perbezaannya pada usul. Wallahu a'lam bishawab. Seterusnya Ustaz, berkaitan dengan apakah zikir tarikat itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zikir tarikat. Tarikat adalah sunnah. Tariqah artinya metode, cara. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah mengingat Allah. Bagaimana cara berzikirnya? Maka datanglah seorang ulama, dia susun zikir, lalu dinisbatkan kepada dia. Datang Imam Abul Hasan Asy-Syazili, disusunnya aurat, zikir, hizib, maka disebut dengan Al-Azkar Asy-Syaziliyah atau At-Tariqah Asy-Syaziliyah. Datanglah kemudian Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, maka disebut dengan Tariqah Naqsyabandiyah. Datanglah kemudian Imam Ibrahim Ad-Dasuqi, maka disebut dengan Tariqah Dasuqiyah atau Tariqah Burhamiyah. Datanglah kemudian Imam Sidi Ahmadil Badawi, maka disebut dengan Tariqah Ahmadiyah. Datang pula namanya Syekh Ahmad Ar-Rifai, maka disebut dengan Tariqah Rifaiyah. Di Mesir ada namanya Al-Majlisul A'la Lit-Turuq As-Sufiyah, majelis tinggi tarekat Sufiyah. Dan di Malaysia juga ada satu majelis khas untuk di Negeri Sembilan, itu saya tengok bahwa ada satu untuk mengawal tarekat yang mu'tabarah. Mesti ada syekhnya, mesti ada mursyidnya, mesti berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya ini adalah metode cara berzikir, maka mestilah dilihat. Saya tanya kepada Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq dia seorang ahli hadis, tapi dia juga seorang mursyid As-Syaziliyah. Lalu saya tanya, bagaimana sebenarnya tarikat ini Syekh Muwaffaq? Kata Syekh Muwaffaq seorang ulama, dia susun zikir, lalu kemudian dikatakan ini adalah, andai Abdul Samad menyusun zikir, saya susun berdasarkan hadis ini, zikir ini, maka orang mengatakan zikir apa itu? Tariqat Somadiyah. Dinisbatkan kepada ini. Tariqat Naqsyabandiyah, Tariqat Sattariyah, Ahmad Sattari, Tariqat Naqsyabandiyah, Bahauddin Naqsyabandi.
tarekat Syaziliyah Abul Hasan As-Syazili. Yang semuanya itu adalah masih dia ambil dari hadis. Hanya saja ada beberapa zikir yang dia buat sendiri. Nah, apa hukum kalau zikir diambil dari hadis? Afdhaluz zikri la ilaha illallah, dari hadis. Membacakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, bagi hadis. Berzikir mengucapkan Allah Allah, kalau ada orang berzikir mufrad Allah 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 Allah, ada dari hadis. Mana zikir Allah Allah? La taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat selama orang masih ada berjalan di atas muka bumi berkata Allah Allah. Tengok pula dalam Quran, inna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayatil liulil albab, dia menjadi ayat-ayat bagi orang yang berfikir. Siapa itu? Alladzina yadhkurunallah, orang yang menyebut Allah. Di situ disebut mufrad tunggal. Alladzina yadhkurunallah, orang yang menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring. Tapi tetaplah mursyid-mursyid ini dilihat apakah dia berpegang kepada sunnah atau tidak. Makanya kita dalam masalah akidah Asy'ari, dalam masalah fiqh Syafi'i, dalam masalah tasawuf bukan tasawuf falsafi, tapi tasawuf sunni, Abu Hamid Al-Ghazali dan Abul Hasan As-Syazili dan Junaid Al-Baghdadi. Maka lihatlah kitab Ihya Ulumuddin, dia pakai ayat Quran, dia pakai hadis Nabi. Apa kata Imam Saraj At-Tusi dalam kitab Al-Luma'? Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Kalau nampak engkau ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, jangan tertipu, jangan terpukau, tapi pandanglah dia bagaimana berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka dalam bidang tasawuf ini, lihatlah mursyid yang alim, yang berpegang kepada Quran dan sunnah. Kitab-kitab yang dia baca, Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Qut Al-Qulub Abu Talib Al-Makki, Ihya Ulumuddin Abu Hamid Al-Ghazali. Dia baca pula kitab-kitab yang ditulis para ulama-ulama yang berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau mursyidnya alim, ikuti. Tapi kalau mursyidnya jahil, tidak belajar ilmu, maka jangan ikuti. Wallahu a'lam bishawab.